Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, setiap hari di negeri kita yang luas dan beragam, ada cerita yang jarang terdengar. Cerita tentang individu yang memilih untuk bertindak. Mereka tidak menunggu perubahan, mereka menciptakannya. Dan Metro TV merekam jejak mereka dalam People of the Year. Tahun ini, People of the Year telah memilih 15 kategori pemenang. Dari tokoh perdamaian nasional hingga pelopor tanggap bencana. Dari aktivis kemanusiaan yang menyuarakan yang tidak terucapkan hingga inovator ekonomi digital yang membuka peluang pasar baru. Dan pemirsa, penghargaan People of the Year 2025 bukan sekedar tanda penghormatan. Ini adalah panggilan untuk bertindak bagi mereka yang akan diakui bagi kita semua yang menyaksikan. Dan pemirsa, penghargaan People of the Year 2025 untuk kategori Lifetime Achievement Award Dato Sri Profesor Dr. Tahir MBA, Founder Tahir Foundation. Siapa yang tak kenal dengan Dato Sri Tahir? Merupakan figur transformatif yang membangun warisan monumental dari akar kemiskinan di Surabaya menjadi salah satu filantropis terkemuka Asia. Lahir dari keluarga pembuat becak, perjalanannya mencerminkan dedikasi luar biasa terhadap prinsip Built by Society for the Society. Sejak mendirikan Mayapada Group pada 1986, Tahir membangun konglomerasi multisektor mencakup perbankan, kesehatan, properti, dan media. Mendemonstrasikan kepemimpinan strategis dalam kondisi ekstrim. Namun, kontribusi sesungguhnya bukan pada akumulasi kekayaan, melainkan pada transformasi sistemik masyarakat Indonesia. Melalui Tahir Foundation yang didirikan sejak awal 2000-an, beliau mengimplementasikan filantropi strategis dengan fokus pada kesehatan dan pendidikan. Partnership monumental dengan Bill dan Melinda Gates Foundation senilai $200 juta pada tahun 2013 hingga 2018 menjadi kolaborasi private pertama Gates Foundation di Indonesia. Sebagai Indonesian First Signatory of Buffett Gates Giving Pledge, Tahir berkomitmen menyumbangkan mayoritas kekayaannya untuk kemajuan sosial. Dari sisi dalam humanitarian field, Tahir diangkat sebagai UNHCR Eminent Advocate for Refugees tahun 2016 sampai 2019 yang pertama dari Asia. Tak hanya itu, institutional legacy-nya tercermin dalam Mayapada Healthcare Group yang mengoperasikan jaringan rumah sakit modern di Indonesia, Tahir Foundation dengan struktur governance profesional dan model partnership yang menginspirasi filantropis Asia lainnya. Dan pemirsa, sudah hadir di studio Metro TV dengan bangga kami undang Dato Sri Profesor Dr. Tahir MBA, Founder Tahir Foundation dan sekaligus penerima Lifetime Achievement Award People of the Year 2025. Selamat siang Pak Tahir, silakan Bapak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Tahir dan selamat. Terima kasih. Ya. Dan pemirsa, penghargaan akan diberikan oleh Direktur Utama Metro TV, Bapak Arief Suditongo. Arief, terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya yang terima kasih, Pak. Anugerah ini atas dedikasi, kehormatan, dan seluruh pengorbanan dan apa yang Bapak telah berikan kepada kemanusiaan. Kehormatan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, dan terima kasih Mas Arief yang telah menyerahkan penganugerahan People of Year 2025. Dan kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Pak Tahir. Boleh kembali ke tempat Mas Arief. Terima kasih, Pak. Ya. Dan Pak Tahir, sekali lagi kami ucapkan selamat atas penganugerahan People of the Year 2025. Kita ingin berbincang sedikit Pak Tahir terkait dengan prinsip yang juga banyak menginspirasi masyarakat terkait dengan Built by Society for the Society. Dibangun oleh lingkungan, bagi masyarakat juga. Mungkin bisa diceritakan Pak Tahir apa yang sangat personal dari prinsip hidup ini. Ya,
Saya berusaha mengutarakan secara logika saja, ya. Dan saya dapat semua kebaikan dari masyarakat. Dan wajar, ada sebuah konsekuensinya, adalah saya kembalikan ke masyarakat. Baik, Pak Tahir kan juga mengawali begitu ya perjalanan untuk berbagi menjadi seorang filantropis dari Surabaya sampai kemudian di kancah Asia bahkan dunia. Mungkin bisa diceritakan perjalanannya seperti apa Pak Tahir? Iya, kalau kita bicara Surabaya, saya bicara Surabaya pasti ada kepedihan, ada kesedihan ya. Kesedihan yang saya alami karena kan saya keluar dari keluarga yang biasa aja atau yang tidak mampu. Tapi itu tidak membuat saya patah semangat. Saya convert suatu hal yang sedih menjadi yang positif. Maka itu saya kerja keras. Saya rajin, saya isi dengan kejujuran, ketulusan, kerja keras. Maka hasilnya adalah bagaimana kita tidak hanya menjalani umur-umur, tapi kadang kita membuat umur kita lebih berarti, lebih ada gunanya. Maka itu saya sebagai orang Indonesian ya, pasti saya lihat dari pengabdian saya terhadap Indonesia. Salah satu kerjasama yang juga dijalin antara Tahir Foundation dengan Gates Foundation ya, Pak Tahir, ini adalah di bidang kesehatan. Mengapa kemudian kesehatan ini menjadi salah satu yang penting untuk ada filantropi juga yang Bapak lakukan di sana? Ya ada dua hal ya dalam satu negara yang penting. Satu adalah pendidikan, satu adalah kesehatan. Pendidikan adalah bisa merubah nasib daripada sebuah negara atau sebuah bangsa. Tapi kesehatan adalah merupakan kualitas daripada hidup manusia di Indonesia. Maka kehormatan bagi saya adalah saya berkenan dengan Gates, dan Gates menawarkan bahwa 75% dari kita punya kerjasama akan dikembalikan ke Indonesia. Itulah membuat saya kerjasama dengan Gates. Oke, jadi memang akan kembali ke tanah air begitu ya Pak. Built by the society for the society. Dan Pak Tahir ini juga yang mungkin ingin banyak didengarkan oleh generasi muda. Apa pesan dari seorang Dato' Sri Tahir? Ya, saya kira setiap posisi memiliki tanggung jawabnya. Kalau sebagai anak muda dia posisinya sebagai mahasiswa, dia mempunyai status mahasiswa berserta dengan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Kalau dia seorang wira swasta atau seorang karyawan, itu statusnya selalu didampingi, yang tidak bisa kita hilangkan yaitu tanggung jawabnya. Nah, sebagian orang yang mau statusnya tidak mau tanggung jawabnya, maka itu himbauan saya. Setiap waktu, setiap posisi selalu ada tanggung jawabnya. Jadi saya harapin anak muda sesuai dengan kedudukan Anda hari ini, Anda juga jalankan kewajibannya. Baik, dan kegiatan filantropi yang Pak Tahir lakukan ini kan juga tidak terbatas pada atau tidak terbatas menyasar untuk kelompok-kelompok tertentu seperti ras, suku, agama, tetapi begitu beragam. Nah, apa yang menjadi spirit di baliknya Pak Tahir? Saya beruntung, asal orang tidak punya, sekarang saya menjadi yang berkucupan. Saya tidak bisa berhenti di sana, hanya menikmati itu aja. Saya pikir sekeliling saya masih banyak orang yang nasibnya tidak sebaik saya. Jadi wajar-wajar saja kalau saya bisa dipakai sebagai suatu saluran berkat, maka itu adalah menurut saya justru adalah rezeki untuk saya, kehormatan saya adalah berkah untuk saya. Pak Tahir juga tidak hanya melihat dari jauh ya, tetapi bahkan turun ke lapangan. Misalnya ketika mengunjungi pengungsi Suriah, kemudian juga memberikan bantuan kemanusiaan begitu. Nah, mungkin bisa ceritakan Pak pengalaman yang paling tidak terlupakan ketika melihat langsung ke lapangan. Ya, kalau kita lihat pengungsi itu ya, mata mereka itu tidak ada sinarnya. Mereka seakan seperti orang sudah tidak ada harapan. Itu yang paling berat untuk mereka. Kita bisa hidup kan karena kita terhadap besok ada harapan. Tahun depan ada harapan, mereka tidak ada. Mereka sedang mengungsi dan mereka pun mengungsi pada tempat yang bukan milik mereka. Maka kehadiran saya bukan sekedar bisa memberikan bantuan materi, tapi saya mau beritahu mereka bahwa mereka tidak sendirian. Saya bisa datang bersama dengan mereka. Itu adalah bagi saya suatu kehormatan, suatu kesempatan yang luar biasa untuk saya sendiri. Ya. Pak Tahir, bagaimana memastikan semangat untuk berbagi ini sebagai seorang filantropi ini diteruskan ke generasi-generasi Bapak berikutnya? Ya, sebagai orang tua ya, kita tidak hanya memberikan doktrinisasi, tapi yang lebih penting anak-anak kita melihat kelakuan kita. Ya, kelakuan kita lah yang tiap hari diawasi oleh anak-anak. Saya mengharapkan bahwa
kelakuan saya ini bisa belajar oleh anak-anak saya, turunan saya, sehingga mereka bisa meneruskan dambaan saya atau amanah saya. Saya harapkan anak-anak saya bisa lakukan itu. Dan untuk overcome atau mengatasi tantangan-tantangan lintas generasi, mungkin apa pesan Bapak? Saya merasa saya tidak begitu mengenal tantangan. Tantangan terbesar sebenarnya menantang diri sendiri. Oke. Kalau itu kita setuju bahwa kompetitor yang terbesar diri sendiri, maka adalah kita harus usahakan hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Itulah yang saya jalankan dari hidup ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat Dato' Terima Sri kasih. Tahir yang telah meraih penghargaan Lifetime Achievement People of the Year 2025 dan terima kasih telah Saya terima kasih kepada Metro TV yang begitu memberikan, it's my honor. Ya, saya akan simpan ini dengan baik. baik. Terima kasih Pak Ya. Tahir, sehat selalu. Ya. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Newsline.